Recording in progress. 80 orang yang belum ada topik KA tesis atau gimana? Ramai sekali teman-teman mahasiswa. Kita coba survei dulu ya. Saya survei dulu dikit. Yang join ini semuanya belum ada topik atau gimana? Kalau saya sudah ada topik, Pak, tapi mau lihat aja. Oh, lihat aja. Oke. Yang belum gimana? Mungkin bisa digunakan fitur raise hand ya. React ya. Apa sih fiturnya? Udah semua atau yang Masih belum siapa aja ini yang Pak belum? Panca masih Hah? ragu-ragu milihnya yang mana. Soalnya nggak no no Oh, apa nggak ada jalan balik nih, udah maju harus maju terus nih Pak Panca. Masih ragu-ragu izin begitu. Hans Pak. Hans. Maksudnya topiknya apa? Terlalu banyak pilihan gitu? Justru malah Apa karena gimana? terbatas nih Pak. Takutnya takutnya salah Hah? pilihan tiba-tiba datanya malah bingung itu Pak. Oke, ya, oke deh. Jadi Hans tadi em, gimana tadi Hans? Topiknya terbatas gitu ya Hans? Agak kurang. Sebenarnya ini sih lebih ke saya bawa topik tapi masih bingung itu masuk ke mata kuliah, maksudnya ke lab yang mana gitu. Itu sih yang pertama. Kalau saya buat topik itu, Oke, oke, jadi mungkin oke. bisa kasih gambaran juga sih nanti dengan ikut ini, ya Pak. Oh yaudah, ya kita mulai dari masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa aja ya. Maksudnya ada topik yang sudah terpikirkan, tapi masih ragu nanti sama siapa ya gitu barangkali Hans. Betul Pak, Ya, betul. oke, ya, oke, oke. Ya mungkin kita mulai dari itu deh. Terkait minat-minat ya, minat-minat. Kalau di Fasilkom namanya minat penelitian ya dari dosen-dosen. Dari situ bagi mahasiswa yang sudah punya topik ya, ya bisa eh, diarahkan ya sesuai bidang minat dosen. Oke, jadi saya akan berikan informasi ya secara umum dulu, nanti baru masuk ke topik yang terkait saya ya. Saya coba share slide-nya juga deh biar yang sambil mengerjakan hal lain bisa ngikutin ya. Bentar. Oke, yang lain silakan disampaikan permasalahannya dalam mencari topik atau hal-hal lain yang untuk memulai karya akhir ya. Bisa disampaikan di chat juga nanti saya akan cek ya. Ini Aziz juga sudah ada topik ya. Ragu kalau bisa bawa keluar data-data perusahaan. Oke, nanti kita bahas di QA ya. Oke, saya akan bahas dulu terkait materi malam ini. Jadi sesinya kan judulnya sosialisasi topik ya, gitu. Jadi pendekatannya lebih kepada topik apa aja sih yang tersedia gitu ya, secara umum di MTI ya, khususnya dan nanti merucut ke topik yang terkait kalau berminat dengan saya sebagai pembimbingnya. Oke, jadi kalau kita lihat 2 semester terakhir, jadi bagi mahasiswa yang semester 2, 3 ya, yang mungkin belum familiar dengan sistem formasi ini, ada sistem formasi sidang ya di Fasilkom, di mana semua sidang mata kuliah khusus ya, seperti karya akhir, tesis, disertasi ya, penjadwalannya ada di sistem ini ya. Jadi kalau nanti difilter di jenis MK spesial ini, MTI ya,
nanti bisa dilihat judul-judulnya yang tentunya sudah selesai sidang ya, yang kemungkinan juga lulus ya, dan tentu ada kemungkinan juga judul-judulnya sedikit berubah ya, biasanya begitu. Nah, tapi dari situ mungkin bisa dapat bayangan topik-topik apa aja sih yang sudah pernah diujikan ya, diajukan dan diujikan gitu. Ya, jadi kalau dari 2 semester terakhir ada 122 eh, topik ya. Jadi silakan nanti di scroll di sistem sidang. Kalau kita lihat secara deskriptif, itu ada beberapa, slide saya udah tampil belum ya? Tampil kan? Sudah Pak Panca, Udah ya, oke. sudah Pak. Jadi kelihatan ya. Ini harusnya berapa klasternya jadi berantakan ya. Mungkin saya pindahin ke atas tadi ya. Oke ya, ini di atas K3 ya. Harusnya sih klaster 1 ini. Berurutan sampai 10 ya. Tapi mungkin di-ignore aja itu. Yang penting adalah nama-namanya ya. Jadi 122 karya akhir itu sepertiganya itu terkait 2 topik yang di atas ya. Tata kelola teknologi informasi, risiko ya, eh, kepatuhan ya, terkait kebijakan juga, tapi tentunya ini kebijakan terkait teknologi informasi ya. Ini eh, topik-topik yang biasanya terkait dengan mata kuliah TKTI gitu ya, eh, Manris dan lain sebagainya. Nah, kemudian topik yang nomor 2 populer itu adalah Enterprise Architecture atau perancangan strategis ya, sistem informasi, teknologi informasi. Yang bisa saja tidak menggunakan AI ya, tapi ini saya kelompokkan di sini karena ini biasanya terkait perancangan strategi ya. Jadi terkait strategik ISIT-nya. Ya, ini yang kedua. Nah, sisanya ini bisa dibaca sendiri ya. Ada beberapa yang cukup didukung oleh mata kuliah di MTI ya, seperti analitika media sosial di sini ya, ini umum. Cyber security ya, kita ada mata kuliah itu, software engineering ada beberapa mata kuliah terkait itu. Nah, yang emerging itu yang keempat ya, ini ya, yang data analytics, ML, BI ya, ada kuliah PDB ya dengan Pak Denny. Tapi akhir-akhir ini sepertinya dengan tren AI ini cukup meningkat ya, kalau kita perhatikan trennya. Kemudian masih ada perancangan dan pengembangan sistem informasi ya, dan ini eh, klaster yang klasik ya, tapi ekspektasinya meningkat di sini karena diharapkan itu tidak mengulang layaknya proyek pada mata kuliah HKPSI ya. Jadi ada misalnya contoh ada mahasiswa saya semester lalu ya, itu melakukan perancangan pengembangan sistem informasi, tapi dia melakukan dulu yang namanya BPM ya, Business Process Management. Jadi existing proses dari perusahaan itu di-analyze, kemudian dicoba di-engineer gitu ya. Kemudian dikembangkan sistemnya. Ya, sistemnya waktu itu berbasis AI. Nah, setelah dikembangkan sistemnya itu, ya, dicoba diterapkan. Ya, apakah sistem ini yang menggunakan proses yang sudah di-engineer, ya, performnya lebih baik daripada sistem sebelumnya, ya, daripada proses sebelumnya, gitu. Jadi, kalau bisa saya tambahkan di sini eksperimental eh, IS development ya, gitu. Jadi perancangan dan pengembangannya ini tidak seperti di mata kuliah KPSI gitu ya. Kita bikin gambar-gambar teknis, kemudian prototype high fidelity ya, yang clickable gitu. Tapi ini lebih kepada kita terapkan ya solusinya itu dan melihat dampaknya gitu ya. Dan di K8 ini ada topik cluster berikutnya UX, HCI ya. Ini akan ada mata kuliah baru ya, pilihan di sini dengan Pak Hari dan Pak Baginda ya. Dan K9 ini terkait e-learning ya sebetulnya ya, learning technology ya. Ini juga selalu ada tiap semester, tapi memang jumlahnya sedikit ya.
Nah, ini eksperimental juga biasanya. Terakhir ada mahasiswa saya baru lulus mengambil data di salah satu universitas swasta terbesar di Indonesia, ya. Itu ada 2000 responden ya. Ya. Dibandingkan kinerja eh, dosen yang menilai suatu tugas bahasa Inggris ya dengan AI gitu. Nah, itu dia setup eksperimennya dan dia bikin sistemnya lah ya, yang terintegrasi sama LMS di universitas itu gitu ya. Nah, ini satu contoh ya untuk yang K9. Kemudian K10 ini ethics ya, terkait etika ya. Jadi tidak hanya tadi compliance tapi juga etika itu bisa dirumuskan ya, eh, terkait penggunaan teknologi informasi ya, khususnya sekarang kan AI ya. Bagaimana penggunaan AI itu dapat diatur ya. Termasuk kita sendiri di UI ini kan em, pengaturan penggunaan AI yang misalnya instrumennya adalah peraturan rektor. Nah, itu bagaimana nanti mengaturnya, misalnya dalam konteks penulisan ilmiah. Nah, itu sebetulnya bisa menjadi satu topik ya, topik dalam penelitian tesis ya atau karya akhir. Ya, tapi secara tradisional ya 30%-an gitu ya, sepertiga lah ya. Total itu masih banyak di core-nya MTI ya, yaitu eh, Strategic ISIT dan kemudian IT Governance and Risk Management ya. Nah, kemudian terkait pertanyaan Hans tadi ya, ini sebetulnya living document ya, karena kita lagi eh, ngupdate lah ya, mengupdate scale MTI. Jadi ini akan berkembang terus, tapi beberapa informasi yang terpencar-pencar itu saya sedang coba kumpulkan, nanti akan dibuat beberapa resources ya. Nah, pertama di sini di panduan karya akhir sebelah kiri, ya, di halaman scale yang baru, ya. URL-nya tetap sama ya, tampilannya aja berubah. Di situ nanti ada beberapa informasi ya, yang ini sedang diperbarui ya, dan tapi sudah masuk ada daftar dosen tetap ya. Nah, untuk informasi juga sebagai pembimbing itu harus ada dosen tetapnya ya. Jadi kalau dosen tidak tetap itu sifatnya adalah pembimbing pembantu ya atau pembimbing kedua ya. Jadi yang ada di daftar dosen tetap MTI dan minat penelitiannya inilah dosen-dosen tetap MTI yang saat ini eh, diberikan tugas pengajaran di MTI ya. Mungkin ada dosen-dosen yang sudah tidak ada di halaman ini ya karena pengajarannya 2 semester terakhir itu cenderung di Depok ya, seperti misalnya Bu Putu. Nah, itu kan dulu beliau sempat mengajar di MTI siang ya, tapi sekarang sudah di Depok ya. Tapi feel free nanti kalau misalnya beliau-beliau ya, dosen-dosen yang tidak ditugasin mengajar di MTI, kalau mahasiswa ingin montak dan dosen yang bersangkutan bersedia untuk membimbing ya, itu sebetulnya tidak ada larangan ya. Jadi silakan juga di approach ya. Jadi kalau bisa eh, apa kalau ada eh, mungkin rencana untuk mengontak ya silakan. Nah, jadi di halaman ini nanti dicek ada nama dosennya, ada research interest-nya ya. Eh, kemudian ini sumbernya sebetulnya dari halaman staf pengajar di website CS ya. Nanti mahasiswa bisa cek satu-satu ini di masing-masing profil ada more detail. Kalau di scroll ke bawah misalnya di profilnya Pak Nizar di sini ada minat penelitian ya. Jadi research interest tadi itu dari minat penelitian ini. Dan ada bidang kepakaran yang bisa diklik di sini ya. Itu nyambungnya ke halaman atau direktori pakar ya yang dikelompokkan berdasarkan kepakaran di Fasilkom. Kepakaran secara umum ya. Kita tahu kepakaran bisa luas ya. Bisa secara umum dikelompokkan misalnya ICT, Management and Governance gitu ya. User experience ya, etc. Nanti bisa diklik salah satu, nanti akan muncul daftar dosen-dosen yang eh, dapat membimbing ya. Tentunya yang em, diarahkan ya secara umum itu memang dosen-dosen yang punya tugas pengajaran di MTI supaya
mahasiswa bisa eh, dapat lebih nyaman ya kalau misalnya nanti bertemu dosen tersebut. Biasanya kan dapat tugasnya di MTI, jadi bisa ketemu langsung. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum ke topik-topik yang eh, akan saya sosialisasikan, topik saya sendiri tentunya. Tapi kalau topik-topik dosen lain ya, itu tadi gambaran bidang-bidangnya. Jadi kalau ada eh, apa pertanyaan dulu barangkali, sambil saya scan di chat. Kurnia, Mbak Kurnia sudah punya topik berjalan, tetapi Dosbing mengoreksi judul dan isi. Oke, good. Berarti ini ya, sudah mulai ya. Nggak masalah, itu koreksi ya, bagian dari proses. Dari bond, di sini ada masih ragu terkait topik dan RQ penelitian dengan stream matkul yang akan diambil semester 3 dan 4. Oke. Oke, Mas Franciscus Oktavianto dulu. Ya, Ya, silakan Mas. izin Pak Panca. Hmm, Mungkin Hmm. pertanyaannya terkait gimana cara kita nge-reach untuk meminta dosen pembimbingnya dan eh, apakah lewat email ataukah eh, lewat media chatting atau gimana Pak? Terus eh, dan terkait misalnya di semester 3 kan ada proposal penelitian dan diseminasi hasil penelitian ya Pak. Ya, Ya. Eh, apakah itu bebannya mungkin memungkinkan nggak kita kalau kita misalnya saat kita ngambil kekhususan tata kelola IT Pak. Sementara hmm. di semester 3 itu ada semua tiga mata kuliahnya, mata kuliah pilihannya. Apakah itu memungkinkan atau enggak ya Pak untuk based on the experience dari kakak-kakak kelas yang sebelumnya Pak? Oke, pertanyaan kedua, kalau boleh diulang Mas, apakah perlu mengambil mata kuliah itu dulu selesai baru ini ya? Iya, sama apakah visible kita ambil tiga mata kuliah dengan ngambil proposal tesis dan juga si diseminasi hasil penelitian, Pak. Oh, oke, oke, oke. Ini lebih ke Beban pengambilan beban beban, kerjanya mungkin ya. ya, beban kerjanya ya. Iya, Ya. Mas sekarang semester 3 ya masuk ya, Mas? iya betul Pak. 3 ya. Oke. Ya yang pertama dulu ya. Pertama tadi lebih kepada cara reaching out dosennya ya, calon pembimbing Oke, ya. Ya ini memang preferensinya macam-macam. Ada yang lewat email cukup gitu ya. Atau ada juga yang mungkin email nggak mungkin em, apa media utama ya. Jadi bisa jadi lama balasnya gitu ya. Tapi secara umum kalau misalnya ketemu dosen di kampus itu lebih mudah kalau menurut saya. oke. Jadi Jadi tembak langsung ketemu ya pas dan itu ketemu ya nggak Pak. tembak aja ya gitu. Jadi maksudnya nggak perlu janjian kan. Oke, Misalnya apa tuh? Udah dapat dapat jadwal kan di Siak yang baru? ada Pak. Ada kan? Nah, jadi dicari tahu aja em, jadwal dosennya kapan ya. Kalau mau misalnya kalau dosennya tandem ya mungkin ditanya Mas Ganda ya. Itu dosen yang tersebut apa minggu ini siapa gitu ya. Jadi langsung aja sih. Kalau saya sih cenderung lebih senang begitu kalau mahasiswa Oke, datang itu. Hmm. oke Pak. Terus yang kedua ya, yang Iya, kedua terkait beban ya. Rencana semester 3 mau ambil apa aja? saya eh, kemungkinan ngambil cyber security sih Pak. Ya, Di security, situ terus ada lagi ke kriptografi dan keamanan informasi, Pak. Sama yang wajibnya MIK. MIK. Berarti MIK dua terkait security ya untuk pilihan. Terus proposal sama diseminasi kan harusnya. Betul, betul, Ya, Pak. jadi kalau pertanyaannya workload-nya seperti apa, itu masih normal. Normal itu. Berarti Ya. misalnya kan itu tiga mata kuliah ada satu hari kosong, Pak. Itu apakah kalau kita masukin satu lagi bisa nggak ya, Pak? Memungkinkan nggak? Eh, Berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya. nanti nanti sama PA tuh yang mutusin Oh, oke. apa Siap.
Ya, tapi karena proposal 4 SKS ya itu berat juga ya. Dan Oke. eh, diseminasi itu kan seringkali tidak di semester itu selesainya gitu. Jadi akan di carry over ke semester 4 Oh, barangkali kalau misalnya belum selesai kan, karena diseminasi kan ada pihak ketiga di mana itu dapat menentukan misalnya eh, penelitian itu misalnya diterima di suatu konferensi gitu kan, mhm. dipresentasikan gitu, dan itu kan di luar kuasa kita ya. Berarti, sorry Pak, Hmm. follow up pertanyaan tentang yang barusan, berarti ketika hasil diseminasinya itu baru di-approve di semester depan, apakah mempengaruhi nilai atau enggak ya Pak? Nggak ngaruh kalau nilainya BS. BS itu belum selesai. Itu nggak, menurut peraturan rektor nggak mempengaruhi IPK. Oke, Ya, thank you berarti Pak. aman ya. Thank you, thank you. Oke, Mas. Oke, kita lanjut dikit ya. Nanti kita balik lagi ke QA. Nah, selanjutnya itu terkait topik-topik yang saya nih ya. Tapi boleh diambil juga topiknya dikerjain sama dosen lain juga nggak masalah kalau menurut saya. Tapi ini topik-topik yang warna hijau-hijau ini yang klaster-klaster di mana saya bisa bantu ya. Kalau cyber security dan analitika media sosial ya, saya nggak nggak terlalu apa namanya menjadi perhatian saya gitu ya, kecuali jadi pembimbing kedua ya gitu, yang misalnya terkait data analytics juga ya, kalau misalnya terkait hukum ya misalnya ada AI hukumnya mungkin saya tertarik gitu ya, tapi kalau secara umum eh, nggak bidang saya ya. Jadi lebih baik itu mungkin ada dosen eh, tetap yang pembimbing pertamanya gitu ya, kalau pembimbing duanya sih saya nggak masalah. Oke, ada beberapa topik dulu ya. Misalnya enterprise architecture ini yang bisa dipertimbangkan beberapa topik di sini ya. Biasanya dikaitkan dengan transformasi digital ya. Dan eh, kalau kita belajar di MSSI kan banyak framework ya untuk AI gitu ya. Dan tentu dengan framework yang sudah ada pun kita bisa mencoba menerapkannya untuk merancang strategic ISIT atau bertransformasi secara digital gitu ya. Atau akhir-akhir ini juga banyak mahasiswa yang mencoba kreatif ya, mencoba mengusulkan framework atau model enterprise architecture sendiri gitu ya. Itu juga pilihan. Ya, jadi apakah maunya ingin misalnya mencoba menerapkan existing AI frameworks ya atau models dalam konteks suatu organisasi untuk transformasi digital, atau misalnya mengusulkan framework atau model baru, itu juga eh, menjadi pilihan gitu ya. Dan poinnya di sini adalah bagaimana kita menyelaraskan ya dari segi bisnisnya gitu ya, dan kemudian ISIT-nya ya. Jadi kalau saya perhatikan 2 semester belakang ini ya, ngikutin sidang yang EA, biasanya kalau ada topik A ya kemungkinan saya yang nguji ya. Nah, itu kelemahannya adalah eh, alignment dengan strateginya ya, dengan bisnisnya. Kebanyakan ya udah gambar-gambar teknis tentang aplikasinya, datanya gitu ya, infrastrukturnya, tapi kurang misalnya penyelarasan dengan strategi bisnis. Dan itu di MSSI semester lalu ya kita udah rombak sedikit, itu mulai banyak gitu porsi itu, dan saya lihat dari tugas MSSI semester lalu ya cukup menggembirakan gitu ya. Nah, ini evolusi dari eh, pengajarannya dan juga topik-topik ya sekarang ini cukup diminati ya. Jadi silakan ini dia jadikan barangkali inspirasi ya, nggak harus exactly seperti ini, tapi ini topik-topik yang saya bisa bimbing ya. Kemudian talenta juga penting ya, eh, terkait pengembangan digital talent ya. Malah sekarang di pemerintahan sepertinya ada ini juga ya, inisiatif seperti ini di Komdigi kalau nggak salah ya. Malah istilahnya sama tuh, digital talent. Jadi ini bisa dikaji ya. Eh, Mungkin terkesan ini em, manajemen sumber daya manusia itu kan FEB banget ya. Nggak harus ya. Selama masih ada irisannya dengan teknologi informasi itu bisa kita kaji ya. Terutama untuk hal-hal seperti misalnya upskilling, reskilling ya, khususnya di bidang teknologi informasi, yaitu gimana sih baiknya begitu, itu sebetulnya.
topik umumnya ya. Karena kalau misalnya kita eh, langganan, misalnya Coursera, ya udah kita beliin aja subscription Coursera, atau misalnya apa tuh platform semacam itu ya, mungkin itu tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Tapi bagaimana cara kita approach-nya ya dari segi organisasi, ya itu bisa juga tidak hanya efektif tapi juga sustainable gitu. Jadi ini topik-topiknya model pengembangan digital talent berbasis kompetensi misalnya. Jadi anchor-nya itu kompetensi gitu ya. Jadi bukan tren yang muncul, misalnya sekarang trennya AI, trennya apalagi ya, nanti yang muncul sebelumnya itu ada blockchain gitu ya. Kadang-kadang kita ngembangin talentnya berdasarkan tren gitu, tapi melupakan yang core-nya itu sebetulnya kompetensinya. Nah, itu bisa jadi satu topik yang bisa dikaji untuk karya akhir gitu ya. Selanjutnya, e-learning, education technology, ini cenderung eksperimental kalau saya. Memang mungkin juga kalau misalnya analisis faktor-faktor ya. Itu eh, apa namanya, stream klasik tuh, stream klasik ya, boleh ya, tapi itu akan cukup sulit mencari eh, gapnya ya, karena teori-teori yang dipakai itu sudah umumnya eh, sudah saturated ya, seperti yang TAM, UTAUT gitu, itu kan teori-teori adopsi gitu ya, itu udah mulai ditinggalkan ya. Dan di sini saya lebih mencari yang eksperimen tadi ya, yang seperti tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi eksperimen penggunaan misalnya di learning management system ya, kita pakai Scale ini ya. Saya dukung kalau misalnya nanti ada yang mau ngembangin misalnya plugin gitu ya. Itu dulu pernah ada ya. Jadi pembangin nanti kita ukur gitu. Bisa nggak dia ningkatin engagement mahasiswa? Bisa nggak dia ningkatin performance mahasiswa gitu ya. Jadi itu eksperimen penggunaan tools ya. Bisa AI tutor, bisa macam-macam ya. Atau misalnya kita menganalisis dari data yang ada ya, karena seperti Scale ini datanya cukup banyak ya, dari logs-nya ada, jadi learning analytics-nya ada, ya itu bisa di analyze ya, bagi yang tertarik dengan tadi eh, data science projects ya, basically gitu ya. Jadi bisa melihat nih misalnya retensi dari pesertanya gitu ya, dari mahasiswanya gitu ya. Atau misalnya menggunakan gamification. Nah, ini satu contoh karya akhir yang sudah pernah dilakukan. Jadi kalau di MTI misalnya ada dua kelas, kelas A, kelas B, satu diberikan treatment gamification, satu enggak gitu. Nanti dibandingkan ya. Itu bisa dilakukan. Ya, ini cukup banyak yang ngerjain di sini dengan saya. Terus yang legal tech ya tentu aja terkait hukum juga, ini kebetulan banyak nih topiknya di sini. eh, Tinggal pick and choose ya. Em, Kalau mau ba- banyak heavy di AI-nya, nanti kita bisa datangkan pembimbing keduanya AI gitu ya, ntar dari Lexin ya, ada Pak Adila atau Pak Alvan Wicaksono gitu ya, yang memang bidangnya AI gitu. Em, Nanti saya dari sisi hukumnya gitu ya. Nah, ini banyak topik-topik di sini yang lagi jalan ya, sama mahasiswa S1, S2, S3 itu cukup banyak. Ada terkait pengembangan RAG ya, Retrieval Augmented Generation, ada misalnya terkait prediksi putusan pengadilan, eh, dan lain sebagainya ya. Jadi ini cukup emerging kalau dari saya ya, topik-topik ini. Nah, jadi bisa dicek ya satu-satu di sini ya. Kemudian kayaknya terakhir ya, belum, gua terakhir ya. Secara umum ya nih, ini secara umum ya, dalam konteks organisasi dan bisnis ya. Yang gampang-gampang dulu nih, yang dua paling bawah nih gampang, terutama yang paling bawah ya. Kesiapan organisasi. Nah, ini pakai teori-teori yang klasik tadi, yang readiness, yang adoption, ini bisa ya. Kenapa oke? Karena ini relatif baru ya. Tapi kalau misalnya pakai teori yang lama-lama itu eh, terkait konteks sistem yang lama-lama juga gitu, misalnya SIP, Enterprise eh, apa Resource Planning, CRM, itu kan sudah banyak sekali yang mengerjakan. Tapi kalau misalnya eh, terkait AI ya, nah kemudian AI-nya lebih ngerucut lagi ya. Kalau AI secara umum sih udah mulai banyak ya. Tapi AI-nya misalnya apa tadi? Untuk
Misalnya pengelolaan peradilan misalnya gitu, ya kesiapan misalnya lembaga peradilan. Nah itu kan menarik, ya. Jadi ada kontribusi konteksnya yang unik di situ, ya, untuk melihat kesiapannya, ya. Nah ini boleh nih, ini cenderung gampang nih topiknya ya. Eh, Survei, olah statistik, ya, kuantitatif, pakai structural question modeling, jadi tuh, ya. Tapi yang lain-lain nih agak beda, ya. Misalnya explainable AI ya implementasinya, ya itu gimana sih kalau misalnya AI itu diperlihatkan cara dia menghasilkan jawaban itu dan apakah itu mengaruhi misalnya decision making dari managers misalnya, itu bisa menarik juga ya. Atau yang nomor satu nih kayaknya juga cukup straightforward ya, cukup gampang nih. Analisis dampaknya nih, ya penggunaan generatif AI ya. Nah ini eksperimental juga ya. Jadi ada kelompok yang diberikan treatment ya gunain generatif AI, ada yang enggak gitu ya. Ada sempat 2 semester lalu ada mahasiswa saya ngerjain dalam konteks software engineering ya. Jadi workernya itu satu dikasih Gen AI untuk belajar, untuk coding ya, untuk QA gitu ya. Satu lagi enggak gitu ya. Nah itu perbedaannya gimana gitu terhadap produktivitasnya. Nah ini menarik ya untuk topik AI ini ya. Nah ini tapi ini bukan bikin model ya. Yang model saya limit ke yang hukum tadi. Kalau mau bikin model perbandingan algoritma segala macam itu yang dihukum kalau di saya. Ya. Tapi itu pun kayaknya kalau hanya modeling algoritma aja itu kayaknya pointless juga ya. Ya itu kerjain sendiri aja gitu ya. Nggak usah ke karya akhir ya. Nah, terus e-health ya. Saya juga punya interest di sini ya, walaupun cukup limited ya, dan biasanya dikaitkan dengan topik-topik yang sebelumnya tadi yang enterprise architecture gitu ya, kita kaitkannya dengan situ ya. Atau transformasi digital ya. Jadi ini lebih ke domainnya aja, tapi topik utamanya itu masih masih top cluster-cluster yang sebelumnya saya bahas. Em, Waduh, ini harusnya UX ini, judulnya saya lupa ganti ya. Ini slide terakhir nih UX, bentar saya ganti. Ini saya ganti dulu nih. User experience ya. Nah, di user experience ini somehow belum terganti ya. Jadi harusnya bisa bisa dilihat nanti ya. Em, Mana tadi? Ya, ini juga banyak eksperimennya ya. A/B testing gitu-gitu ya. Kalau hanya evaluasi pakai apa tuh? SUS apa tuh? UEQ ya. Itu udah ketinggalan ya. Eh, itu nggak apa beberapa sebagai apa namanya auxiliary aja ya, tambahan gitu ya, tapi ada fokus utama nih kita mau ngapain ya terkait UX-nya ini, kita mau memberikan apa gitu ya ke organisasinya ya, kita mau improve kinerjanya misalnya, kita improve proses bisnisnya. Tapi tadi ya eh, karya akhirnya si Regi itu semester lalu ya, jadi dia kerja di ini perusahaan yang bikin apa namanya kulit sintetis ya. Kalau kita di kantor tuh ada sofa itu pakai kulit sintetis atau di mobil ada kulit sintetis. Nah, itu kalau ada corporate client ya itu prosesnya untuk customize kulit sintetisnya itu cukup lama sampai dia akhirnya dapat desain eh, yang di apa namanya disimulasikan dan akhirnya dijadikan sofa gitu misalnya. Nah, itu dia dia coba re-engineer prosesnya kemudian dia bikin sistem AI-nya jadi ketika dimasukkan logo dari perusahaannya dengan color palette-nya langsung jadi customized leather-nya gitu. Nah, itu kombinasi dari eh, bisnis proses management dan juga user experience design gitu ya. Termasuk AI juga karena dia ada perancangan sistem juga. Ini itu topik yang cukup apa namanya satu eh, apa ya lintas 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 cluster lah kalau istilahnya dalam dalam sesi ini ya kan tadi ada saya perkenalkan istilah cluster-cluster ya. Oke, mungkin itu dulu ya terkait topik-topik.
Silakan di sini saya coba scan dulu di chat ya. Sambil yang lain kalau ada yang mau bertanya, silakan. Siapa lagi nih? Irma bertanya. Sejauh mana tugas yang pernah dikerjakan bisa dikembangkan menjadi KA ya. Nah, ini bagus pertanyaannya ya. Harusnya dari KA apa tugas-tugas itu ya mikirnya udah KA sih ya. Kalau kalau saya ya mikirnya strategis gitu ya. Em, Misalnya dari semester 1 ya, eh, itu bagaimana dari situ kita bisa rumuskan satu pertanyaan penelitian gitu ya. Dari misalnya eh, tugas kuliah gitu ya. Tapi bisa jadi tugas kuliah itu kan berkelompok ya. Nah, jadi yang perlu dipikirkan itu adalah bagaimana research questionnya itu misalnya kita bisa kembangkan dari situ ya. Jadi kita nggak klaim misalnya kerjaan yang udah selesai itu jadi karya akhir ya, dan biasanya kan karya akhir tentu lebih mendalam ya, tapi eh, harusnya dikembangkan ya dari tugas-tugas sebelumnya itu. Tapi kalau sudah melalui proses semester 2 mengikuti mata kuliah MKSK, eh, dianjurkan sekali proposal ya, dari walaupun nggak mini lagi sebetulnya isinya kan, itu jadi proposal beneran yang nanti disubmit gitu, dan akhirnya dilakukan ya pengerjaan karya akhirnya. Nah, itu idealnya ya untuk Mbak Irma ya. Jadi kalau em, tugas yang pernah dikerjakan, khususnya tugas MKSK itu dilanjutkan ya. Nah, ini menjadi fenomena juga ya, seringkali mahasiswa selesai MKSK masuk semester 3 4 itu ganti lagi topiknya, di ngerjain lagi dari awal. Nah, itu kan tidak dianjurkan lah seperti itu ya, kecuali ada benar-benar apa ya, suatu kesalahan yang fatal barangkali ya, yang harus dipertimbangkan untuk mengganti topik dan judul dan juga isinya. Oke, kita ke yang resen dulu sebelum lanjut ke chat. Mas Faris, silakan. Terima kasih Pak Panca. Selamat malam, izin. Nama saya Faris, udah masuk ke semester 2, Pak. Ya, Saya tertarik dari topik yang Pak Panca tadi paparkan. Yang pertama itu ada enterprise arsitektur. Izin bertanya Pak, kalau misal saya punya pandangan apakah enterprise arsitektur itu kita kerjakan secara teknis, lalu dia sebagai alat penyelarasan strategi bisnis dan TI, berarti kita memang menganalisis sebagai kita buat teknisnya terlebih dahulu, lalu kita bikin strateginya dari strategi bisnis agar selaras dengan strategi TI ya Pak ya? Atau bagaimana lebih jelasnya, bisa mohon penjelasannya Pak Panca? ya, Izin. dibalik Mas. Jadi eh, Mas Faris semester 2 ya? Baru masuk semester Siap, 2 ya? betul, betul Pak Oh Panca. ya, ya nggak apa-apa. Karena kalau udah semester 3, udah tahu jawabannya. Oh, Karena siap nanti Pak. di mata kuliah MSSI kita akan bahas itu. Ya, tapi berpikirnya terbalik harusnya Mas Faris. Jadi kita mulainya dari bisnis strateginya dulu. Nah, dari situ baru diturunkan ya menjadi IT strategi, menjadi AS strategi gitu ya. Nah, jadi kita nggak ngerancang aplikasinya langsung tanpa mikirin aspek bisnisnya gitu ya. Nah, kita mulai malah di bisnisnya. Ya. Nah, di kajian-kajian ya, topik-topik terkait enterprise architecture itu kita mengcapture semuanya ya, semua domain istilahnya. Nanti kalau belajar di MSSI itu, domain dari enterprise itu ada 4 ya. Jadi BD, AT gitu. BDAT. Jadi B itu bisnis, D data, E application, dan T teknologi gitu. Jadi mulai dari bisnis dulu tuh. Jadi ada banyak framework enterprise architecture yang populer ya, seperti TOGAF, itu dia mulainya dari bisnis bisnis domain itu dulu ya. Nah, itu mau kita capture ya semuanya, baik yang existing ya, kemudian nanti yang to be-nya kita coba rancang juga ya. Jadi sebetulnya cukup komprehensif kalau mau mengerjakan karya akhir di AI ini. Gitu ya, Mas Faris ya. Nanti Izin Pak, ya. ya, Baik, izin bertanya lagi Pak. Berarti setelah didapatkan tubi, lalu apakah kita nanti akan
membuat peta jalannya juga Pak untuk ke depannya gitu. Dari to be kan didapatkan, misal ada gapnya berarti Pak ya. Ya, Itu apakah memang sampai ke sana nantinya atau ya hanya tesis to be-nya saja Pak? ya sampai ke sana. Ya, Langsung. jadi gap analisis setiap domain ada gapnya, kemudian ada roadmap ya, peta jalan di akhir gitu ya. Nah ini tergantung metodologi ya. Jadi kalau klaimnya pakai TOGAF harusnya nggak sampai itu aja kan, gitu. Baik Pak. Jadi Siap. sampai governance juga sampai ujung gitu ya. Nah jadi kalau nggak kita nggak klaim pakai TOGAF. Nah kan biasanya mahasiswa klaim pakai TOGAF, tapi hanya sampai dia ngerancang gambar teknis di sampai domain teknologi ya. Itu pun di preliminary dia nggak kerjain, cuma langsung lompat aja gitu ke bisnisnya. Itu kan. Nah, itu yang hal seperti itu perlu nanti diperhatikan ya di karya akhirnya. Jadi kita nggak overclaim gitu. Baik, terima kasih Pak Panca. Oke, makasih. Selanjutnya Mas Zulfikar. Untuk format karya akhir, saya belum terlalu paham. Untuk substansi dan format apakah beda signifikan dengan tesis? Eh, Kemudian minimum deliverable seperti apa? Pendalaman materi seperti apa? Oke, Mas Zulfikar, semester berapa nih? Mas Zulfikar, masih on atau udah off nih? Udah away from keyboard ya? Udah nggak ada. Oh, ini dia balas ya. Semester 2. Nah, semester 2 nanti kan mengikuti perkuliahan di MKSK ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan di situ ya formatnya gitu ya. Sebenarnya sama aja ya, KA dengan tesis ya. In this case ya, dalam konteks di MTI sekarang ini ya. Karena fokusnya itu di riset ya. Ada pertanyaan penelitian ya, ada research questionnya ya. Nah, kalau format kan teknis ya, misalnya format ada judulnya, ada abstrak gitu ya, nanti akan diberikan template lah gitu ya. Tapi kalau substansi yaitu tesis karya akhir more or less the same ya. Jadi deliverable-nya adalah hasil atas pertanyaan penelitian gitu ya. Kan bisa macam-macam deliverable-nya. Jadi tadi ada deliverable-nya enterprise architecture, ada deliverable-nya hanya daftar faktor-faktor yang signifikan setelah mulai proses analisis gitu ya. Itu macam-macam. Bayu, apakah detail silabus mata kuliah pilihan bisa di-share in advance? Ya, oke, bisa. Nanti minta di ini ya, email dosennya ya. Jadi bisa di kontak dosennya ya. Nanti akan diberikan silabusnya ya. Daftar email dosen bisa dicek tadi di halaman panduan karya akhir tadi saya publish ya di Skele. Nanti bisa diminta ya ke dosennya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kalau bisa dosennya di approach ya lebih awal, jadi bisa mulai lebih awal ya. Jadi bisa mulai lebih awal. Oke, ya Mbak April silakan. Izin bertanya Pak, maaf saya lagi ada berkendala untuk apa namanya nampilin video ya Pak. Yang Ya, saya ingin tanyakan Pak, di semester 4 ini kan ada seminar hasil penelitian sama tesis ya Pak. Nah kalau seminar hasil penelitian itu mekanismenya gimana ya Pak? Apa melakukan seminar ke audiensnya siapa, di depan dosen atau di depan teman-teman yang lain, atau gimana Pak? Mekanismenya itu sih Pak, seperti apa? Makasih Pak. ya, ya diseminasi itu ini kan Mbak April yang angkatan yang bisa konferensi ya, diseminasi hasilnya ya. Bukan itu Pak, yang seminar hasil penelitian, bukan yang diseminasi hasil penelitian, bukannya itu. Yang di semester 4 ada tugas akhir, seminar hasil penelitian 4 SKS, sama tugas akhir tesis Oh, 8 bukan SKS Pak. bukan diseminasi, semester 4 berarti. Iya, iya Pak. Ya, semester 4. Ya itu ada ininya, ada sidangnya gitu. Ya. Ini kan angkatan di mana SKS-nya itu lebih banyak ya.
Jadi untuk tugas akhir itu ya dipecah gitu ya. Ada proposalnya, ada seminar hasil itu berarti sebelum seminar defense yang terakhir ya, itu ada apa namanya, eh, ada sidangnya dulu gitu ya. Nah, kemudian terakhir nanti baru yang final ya. Nanti itu akan disosialisasikan ya. Ya, sekiranya nanti ada perubahan ya. Ini kan angkatan pertama yang em, apa ya terdampak ya, terdampak kurung ya, dan kurikulum baru ini. Itu eh, Mbak April ya. Nanti ada sidangnya. Itu sidang yang pertama itu di depan dosen atau di depan teman-teman aja, Pak? Atau nanti bakal Sidang, dikasih tahu sidang lagi terbuka pengumuman? ya. Kecuali proposal itu dengan dosen pembimbing ya. Proposal dengan dosen pembimbing ya. Ya nanti kita lihat tuh kan teknis ya. Isinya yang perlu diperhatikan kan isinya nih sekarang nih. Jadi kalau nanti karena kan masih ini ya, masih difinalisasi ya teknis dalam seminar hasil itu ya. Kalau di prodi lain misalnya di prodi doktor ya, itu memang sidang khusus gitu. Proposal itu malah ada sidangnya. Ya, ini kan proposalnya dosen pembimbing aja ya, yang memberikan nilai di submit di scale ya. Tapi itu kalau di prodi dokter misalnya itu ada sidangnya, hasil dari sidangnya, kemudian sidang final defense juga ada ya. Nah ini kan ada tiga juga nih, tapi at least proposal tidak ada sidang ya. Nanti kita lihat. Jadi belum bisa difinalkan nih sekarang, tapi eh, kembangannya itu nanti ada sidang. Ya. Oke, baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, di FKM ya, sidang-sidang hasil seperti ini, mahasiswanya yang nonton itu sebagian ada yang resmi diberikan tugas sebagai oponen. Itu menarik juga kalau menurut saya. Kita lihat nanti. Jadi misalnya Mbak April sidang, ya, nanti diassign oponen dua gitu, mahasiswa digilir ya. Jadi setiap mahasiswa itu dapat tugas jadi oponen. Jadi eh, penguji nanya, oponen juga nanya, tapi yang ngasih nilai ya penguji, ya. Oponen nyiapin pertanyaan, gitu ya. Jadi student oponen ya, gitu. Kalau di luar negeri kan istilah oponen ini cukup umum ya, terutama yang di Eropa ya. Jadi penguji itu kan istilahnya oponen. Nah ini student oponen ya. Oke, siap-siap aja ya. Mekanisme sidangnya nanti diinfokan ya. Tapi yang perlu sekarang kan substansinya ya kan. Berarti proposal udah ya, tinggal menjalankan proposalnya. Kalau sudah ada hasil nanti diseminarkan ya. Oke, next masih ada? Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Itu silabusnya ada di Skele ya, Pak? Silabus yang perihal matkul yang di pertanyaan dari Mas Bayu tadi. Di dosen ya. Oh, Nggak ada oh ya, dosen ya. ya di dosen. Kalau di Skele mungkin yang sudah pernah ngambil mata kuliah itu mungkin ada silabusnya. Minta aja sama temannya ya. Oke, Pak. Ya, jadi sebaiknya dari dosen yang terbaru ya. Atau dari sekre, datang aja ke sekre kalau sekre bisa ngumpulin ya. Oke, oke. Nanti saya Ya. lagi di sekre kok, Pak, ini. Oh ya, coba tanyain Mas Ganda tuh atau siapa di situ. Tanyain aja bisa di ini nggak download Oke, Pak. gitu. Ya. Oke Oke, Hans, Mas. gimana Hans? Ya, malam Pak Panca. Izin bertanya Pak, terkait dengan ini kan kita udah masuk, kebetulan saya udah masuk semester 3 Pak. Kalau misalnya terkait dengan mata kuliah pilihan Pak, mata kuliah pilihan yang harus diambil itu ada nggak sih kayak mandatory harus berapa mata kuliah? Misalnya saya ngambil apa e-bisnis atau apapun itu,
itu berarti saya harus ngambil mata kuliah pilihannya apa aja gitu, silabus yang wajib di semester 3 nanti di semester 4 gimana itu ada nggak sih Pak Panca kayak gitu? Mungkin boleh dijelaskan lagi Pak, takut salah nangkep. Maksudnya Hans mungkin yang kekhususan itu ya Hans. Iya, yang kekhususan Pak gitu. Karena kan ini Hmm. kemungkinan kan bakal war ya. Istilahnya apa sih kalau di sini? Kayak kita berebutan mata kuliah pilihan nih Pak gitu. Takutnya Hmm. tiba-tiba nggak keambil gitu atau harusnya kan saya ngambil topiknya, ambil misalnya, contoh saya di ISIT ngambil tertarik ISIT governance gitu misalnya. Terus Hmm. tiba-tiba nggak dapet nih gitu, mata kuliahnya padahal topik saya terkait dengan hal tersebut gitu. Jadi kan Ya, bisa jadi kalau kan topik em, kalau itu sih terkait Pak. topik KA ya, sebetulnya kan tidak. Hmm. Oke, suara saya masuk Hans. Ya masuk Internetnya Pak. kurang stabil. Ya, Siap ya. Pak Panca. Oke. Ya, kalau hanya terkait KA ya, itu tidak ada kewajiban berapa mata kuliah gitu ya pilihan yang diambil. Tapi kalau kekhususan ya, ini kan masing-masing ini ada ininya ya, ada mata kuliah kekhususannya. Eh, itu minimal diambil kalau nggak salah berapa tuh, saya lupa nanti coba cek ke Sekre ya, yang hafal tuh ya. Berapa mata kuliah ya bisa dikatakan itu eh, mahasiswa memiliki kekhususan dan nanti dapat sertifikatnya gitu ya. Nah itu concernnya lebih ke situ. Tapi kalau terkait apa karya akhir saja ya tidak ada syarat untuk mengambil kekhususannya ya. Eh, Kalau hanya terkait karya akhir ya gitu. Nah, malah ada juga mahasiswa yang nggak ngambil mata kuliah terkait karya akhir itu gitu ya, terkait topiknya karena mungkin sudah familiar ya dan bisa belajar cepat barangkali ya jadi tidak tidak mengambil mata kuliah itu ya. Tapi memang disarankan mengambil ya mata kuliah yang terkait karya akhirnya. Gitu Hans. Masuk ke ini Hans. Jadi nggak ini ya, nggak harus ngambil semua. Cuman bedanya kalau misalnya ngambil kekhususan semua dapat sertifikat itu aja ya Pak Panca ya, Ya mungkin. gitu aja. Tapi kalau nggak peduli dengan gitu-gitu ya, eh, peduli dengan KA-nya aja ya nggak ada syarat. Ya. Oke Pak, siap Pak Panca. Terima kasih. Oke. Pak, Pak Panca, IT adoption nggak ngambil berarti ya Pak Panca? Kayak kayak apa namanya adopsi gitu-gitu, adopsi teknologi, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi itu, bukan berarti Pak Panca nggak masuk ya Pak? Masuk juga, tapi emang harus sulit ya nyari ininya, nyari 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 gapnya. Ini kan kayak tadi nih ada satu nih Hans, yang misalnya mana tadi ya? Ini Analisis nih. faktor-faktor. Oh ya itu Ya. ya. Ini ada nih, tapi harus cari keunikannya. Misalnya itu aplikasinya, ya, konteks aplikasi dan organisasinya mungkin yang nggak umum gitu ya, atau teorinya ya. Tapi kan teori itu kalau bicara mungkin pengusulan teori baru mungkin itu udah beyond MTI lah ya. Maksudnya itu eh, theorizing itu mungkin ranahnya udah ranah-ranah S3 barangkali ya. Tapi kalau tertarik ke situ oke, tapi at least sih saya mengharapkan adopsinya itu tidak adopsi yang umum ya, seperti yang ada kebanyakan di literatur gitu ya. Adopsi ERP gitu ya, itu kan sudah banyak sekali yang ini yang meneliti gitu. Siap Pak Panca. Baik. Ya, Kayak topik MKSK saya kemarin Pak Panca. Tapi nanti saya tanya-tanya deh Pak ya. Panca izin. Kayaknya itu personal ya. Takutnya Oh ini ya sih ya, Pak. ya. Iya Pak. Ya itu bagus tuh Hans, tapi kayaknya perlu diperbaikin. Kan Hans kalau nggak salah bikin teori baru ya. Iya Pak. Itu sih Nah yang itu, kemarin mau saya jadi lanjutin. ya nggak gampang juga apa namanya menggabung-gabungkannya itu Hans. Betul. Nanti- Itu Ya nanti Pak. kalau ada waktu kita ngobrol deh di kampus. Nanti Siap. saya kasih ini. Nggak boleh. Ya, Terima kasih Pak Panca. ya.
Cynthia, apakah tugas kemarin bisa dilanjutkan ke KA? Ya, bisa. Ya, atau ke eh, hasil penelitian publikasi juga bisa. Berarti publikasinya itu kelompok ya, boleh. Tapi nanti yang dipakai sebagai syarat eh, diseminasi publikasi itu adalah penulis pertama ya, mahasiswa. Pastikan penulis pertamanya apa? Ya udah sepakat dulu ya dengan yang lain ya, karena bisa jadi ada apa namanya? Ada perbedaan pendapat ya siapa yang layak jadi penulis pertama. Nah, itu mahasiswa silakan menyelesaikan ya. Dan pembimbing kan syaratnya pembimbing ya, apa yang menjadi penulis terakhir ya, ya salah satu penulis. Nah, itu pastikan dapat konsennya juga ya. Dan biasanya kan ini dosen tetap ya kalau kita lihat ininya peraturannya ya, nanti bisa dicek ya peraturan rektornya dan juga terkait SK dekan ya terkait penilaiannya. Jadi nanti ditentukan submissionnya kemana, konferensinya atau misalnya jurnalnya gitu ya. Nanti tempat publikasinya itu akan menentukan range nilai yang didapatkan oleh mahasiswa ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Kendala paling utama apa dalam penentuan topik ini ya? Silakan disampaikan, nanti bisa dicarikan ya solusinya. Atau masih ini masih galau aja ya. Oke, jadi mungkin bagi yang tertarik dengan topik-topik tadi ya, saya ada di Salemba eh, hari Senin, saya ada jadwal ngajar ya, jadi bisa bisa datang aja Senin. Dan di MSS itu hari ini ya, hari apa tuh? Hari Selasa Kamis ya, tapi kayaknya mungkin di second half ya. Saya bagi dua dengan Pak Rifki dan Pak Riri. Ya, mungkin bisa datang aja langsung atau mungkin email dulu, nanti bisa eh, ketemu di Salemba atau di Zoom ya. Oke, semuanya. Masih ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup ya, tadi slide udah saya bagikan, jadi silakan dicek. Kemudian terutama dicek juga Scale ya. Scale website CS ya. Scale itu ada di sini panduan karya akhir, di sini ada nama-nama dosen, interestnya. Kemudian di website CS itu ada di staf pengajar ya. Masing-masing di sini ada detailnya, atau di halaman direktori pakar ya. Bisa dicek satu-satu. Atau misalnya Bu Betty di sini juga ada bidang kepakarannya, bisa diklik ya. Nah, jadi bisa ditelusuri ya. Nah, tentu untuk topik masing-masing dosen selain saya, yang lain bisa ditanyakan ke dosen tersebut ya. Gitu. Jadi selama interestnya ya masih sesuai ya. Misalnya Bu Betty di sini ada e-government, e-commerce ya, ini topik-topik beliau, software engineering ya. Biasanya masih bisa membimbing di topik itu ya. Jadi silakan diajukan aja topik yang dimiliki oleh mahasiswa selama masih sesuai dengan
bidang minat ya. Oke, masih ada nih pertanyaan dari Bon, silakan. Iya, selamat malam Pak Panca. Eh, Kemarin itu kan saya waktu MKSK itu presentasinya tentang penelitian saya itu UI UX itu Pak, di sebuah bank ya Pak. Nah, cuman em, kemarin ini ketika sudah selesai semester 2 dan libur itu saya merasa kalau topik ini itu kurang punya urgensi yang kuat gitu Pak. Nah, makanya saya sekarang sedang galau gimana buat nerusinnya, apakah saya ini perlu refine lagi untuk RQ-nya atau ganti topik, karena sejauh ini saya mikir kalau nanti di semester 3 itu akan akan nggak ngambil mata kuliah yang UI UX itu Pak. Mm-mm. Kira-kira gimana ya Pak? Oke, Bon bisa diingatkan saya lagi pertanyaan penelitiannya apa, judulnya apa? Pertanyaan penelitiannya itu yang pertama evaluasi usability dari MyBCA sama Hmm. rekomendasi desain perbaikan. Oh iya, oke. Oke, kalau menurut saya gini, Bon. Urgensinya kan dan latar belakangnya udah tertulis ya di naskah proposal itu ya. Mm-mm. Nah, jadi bisa dikembangkan tuh. Misalnya untuk melakukan em, tadi perancangan ulang ya, atau redesign dari user interface mobile BCA itu, eh, suara saya masuk nggak ya? Tulisannya internet unstable nih. Masuk Pak, jelas. Masuk nggak, Bon? Masuk Pak. Halo, tes. Halo, Bon. Iya Pak. Halo, Bon. Hadir Pak. Ya, oke, sorry, baru join lagi ya. Iya Pak. Jadi, menyambung tadi yang MyBCA, apa? Yang MyBCA ya, kalau nggak salah ya. Betul ya? Iya, betul betul Pak. Ya, jadi bisa saja diperluas gitu, Bon. Jadi nggak hanya usability evaluation-nya gitu ya. Tapi bisa saja kita mengambil konteks dari si penggunanya gitu ya. Dalam artian misalnya persepsinya terhadap layanan eh, mobile banking di MyBCA ini gitu ya. Jadi itu bisa kita telusuri gitu ya dan kita bisa kaji mendalam ya. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan mereka itu enggan untuk pindah ya dari MBCA ya? Gitu kan kalau nggak salah Iya, topiknya betul itu Pak. kan.
betul. dari aplikasi lama ke baru itu dia reluctant untuk pindah. Nah, itu kan bisa dikaji. Nah, malah itu aja dikaji udah cukup gitu. Tapi kalau mau disambungin nanti setelah ketahuan jawabannya di redesign gitu ya, MyBCA-nya akan lebih bagus lagi gitu kan. Gitu. Jadi malah kajian yang apa ya, kajian yang sifatnya lebih fundamental dari itu ya, itu kayaknya lebih urgent gitu. Kalau menurut pandangan saya ya, sebagai pengguna MBCA yang lama. Cuman begini Pak, kemarin itu saya baru sempat ada kesempatan nanya ke direksinya langsung Pak, head of grupnya. Ternyata kalau dari kepala grupnya ini mengatakan kalau nggak ada urgensi juga dari yang baik yang lama atau yang baru itu Pak. Jadi tidak ada urgensi dari yang lama ini untuk pindah ke baru sebenarnya karena memang ternyata rencananya mereka ini akan koeksis gitu Pak, pengen ada dua-duanya. Jadi nggak ada rencana Hmm, menutup juga untuk yang lama. Nah, memang hmm, kalau misalkan em, yang jadi pertanyaannya, kenapa orang tidak mau migrasi dari yang lama ke baru? Mungkin kan masih bisa ya Pak. Kenapa orang nggak mau pakai yang baru? ya. Cuman kalau untuk urgensinya, ternyata informasi yang saya dapat waktu di MKSK itu salah. Saya belum belum nanya sampai ke high levelnya nih Pak. Ternyata waktu kemarin. Hmm, hmm. Oke, terus sekarang gimana? Kira-kira keputusannya Bon ya, arahnya kemana? Nah itu Pak yang saya masih galau. Jadi kalau dari top management nih nggak ada urgensi untuk pindah ya, Iya, untuk jadi memang tidak menyamakan ada dirinya pemaksaan pada nasabahnya disuruh Chandra. pindah itu tidak ada. Hmm. Tapi untuk mengembangkan user base-nya MyBCA ada nggak? Mungkin itu Hmm. pengembangan user base-nya. Walaupun mungkin dia akan coexist dua aplikasi ini, tapi bisa jadi yang MyBCA ini dianggap sebagai future-nya gitu nanti ya. Hmm. Jadi kita nggak maksa orang pindah, tapi gimana user base-nya ini bisa berkembang gitu ya. Mungkin ada user base baru gitu ya. Siapa tahu marketnya beda ya gitu ya. Kalau saya kan pengguna lama nih, mungkin saya eh, nggak akan pindah gitu ya. Tapi mungkin yang bank-bank digital gitu kan market-marketnya yang mungkin yang generasi Z sekarang mungkin eh, bisa gitu targetnya di situ. Nah itu ke arah situ barangkali. Jadi Iya nggak betul. dibuang gitu yang kemarin UKSK nggak semuanya dibuang tapi lebih di pengembangannya gitu ya, pertanyaan penelitiannya. Oke. Ya, di-implied juga dengan jelas sih Pak sama head of groupnya kalau em, memang untuk beda fungsi dan target gitu Pak. Nah, cuman kalau misalkan masih dalam ranah user experience, kalau misalkan saya nggak ngambil mata kuliahnya gitu gimana Pak? Nggak apa-apa sih ya. Kalau menurut saya ya, em, kalau saya sih prinsipnya semua kan bisa dipelajarin tuh ya. Bisa sendiri ya tergantung minat dan juga daya daya belajar ya sebetulnya kan. Jadi kalau memang niat untuk belajarnya kuat dan mau menghabiskan waktu untuk itu sendiri ya menurut saya sih oke aja gitu ya. Ini kan bukan sesuatu yang rocket science juga ya kalau UX ini jadi bisa bisa dipelajarin sih menurut saya. Cukup intuitif ya, at least personally ya. Jadi bisa eh, jadi kalau tadi pengembangan user base, jadi kita mempelajari target marketnya lebih mendalam, ya My BCA itu diimprove untuk misalnya ningkatin apa. Nah, itu nanti bisa ningkatin apanya itu dicari tahu di tadi dari top management atau dari dokumen-dokumen di kantor ya. Maksudnya untuk ngembangin ini perlu fitur apa gitu. Ya kan? Misalnya sekarang kan bank-bank itu fiturnya mirip-mirip ya. Kalau udah ada personal banking app kayak gitu, dia nambahin mutual fund, dia nambahin apa gitu-gitu ya. Nah, itu mungkin bukan itu yang diperlukan misalnya gitu ya. Jadi nanti arah redesign itu berbasis fungsionalitas. Kalau umumnya kan kita redesign tadi ya pakai usability testing, kita pakai SUS, UEQ itu normatif dapatnya, Bon. Gitu, nggak ada insight baru gitu ya. Nah, jadi kita pelajarin marketnya tadi, mereka maunya apa sih gitu.
Nah, nanti kita hadirkan fitur. Nah, itu yang menurut saya masih jarang ya. Dan kalau itu dikerjakan dengan baik sih, mungkin top management akan impress juga sih kalau menurut saya, Bang. Jadi kita nggak cookie cutter gitu. Yang apa? Kalau skripsi kan, tesis kan biasanya evaluasi pakai tools itu aja udah cukup ya. Tapi kalau kita mikirin sebenarnya apa sih yang dikehendaki oleh marketnya gitu, itu kayaknya lebih lebih mendalam tuh mikirnya. Berarti untuk eksplorasinya ada di nasabahnya langsung ya Pak, bukan dari dalam perusahaan ya? Ya, ya, dan lebih mudah kan kalau dalam perusahaan kan datanya itu eh, nggak bisa diungkap gitu kan, perbankan kan. Iya, betul Pak. Jadi dari nasabah-nasabah yang udah pakai MyBCA gitu, dan dia bisa kita bisa explore ya. Nah, explore-nya itu kualitatif, kualitatif tuh menarik juga tuh. Kalau kuantitatif ya boleh ya, base-nya mungkin kuantitatif dulu, kita pengen dapat pertanyaan besarnya. Tapi yang motivasi orang-orang itu kan kalau kita nggak ngobrol kayak gini nggak tahu gitu. Nah itu kayaknya menarik juga ya. Dan itu jarang dilakukan kalau kualitatif, tapi cukup eh, banyak ya datanya itu jarang sih. Dan bisa menarik tuh kajian itu, Bon. Oke Pak, sama mau satu pertanyaan lagi Pak, yang untuk semester 3 nanti, itu kan ada diseminasi penelitian ya Pak. Kalau nggak salah 3 SKS ya Pak, atau 4. Nah, itu tapi kalau di jadwal itu kan nggak ada ya Pak, jadwal kelasnya. Nah, jadi itu gimana ya Pak nanti untuk eh, perkelasannya itu Ya, di semester selanjutnya? memang dia nggak ada kelas, Bon, kalau yang diseminasi. Jadi akan di sama kayak KA atau tesis kan nggak ada kelasnya kan. Jadi dia mata kuliah spesial. Jadi nanti nilainya itu berdasarkan deliverable-nya gitu. Tapi akan ada semacam sosialisasi atau setiap berapa minggu akan ada dikumpulkan anak-anaknya atau gimana ya Pak? Kalau di proposal itu berarti ke pembimbing ya. Jadi pembimbing punya mekanisme biasanya sekali berapa reguler gitu ya. Bimbingan nanti diberikan masukan atau mungkin tergantung pembimbing gimana ya. Karena ini kan proposal ini melekat ke pembimbing ya. Eh, jadi itu karena nggak ada sidangnya tadi itu kalau yang proposal ini ya. Eh, jadi nanti eh, ke pembimbing. Tapi kalau yang tugas akhirnya tesis yang 8 SKS semester 4 itu nanti ada sidang gitu. Jadi mekanismenya seperti itu ya. Nanti akan ini deh ya eh, di prodi kita akan coba buat rangkuman ya, rangkuman untuk mata kuliah spesial ini em, ekspektasinya gimana ya supaya nanti mahasiswa bisa bisa baca lah ya. Ini kan baru masuk ya semester ini yang udah mulai proposal-proposal ya semester lalu ya. Supaya nggak informasinya eh, nggak simpang siur ya, nanti akan dibuat halaman khusus lah ya terkait ini ya. Nanti kita update ya. Oke, Bon? Oke, cukup Pak. Terima kasih Oke. banyak Pak Wansa. Oke. Oke, di chat ada dua pertanyaan. Sidik, apakah akan ada sosialisasi dosen yang sedang open penelitian untuk KA? Ya, oke. Ya ini salah satunya ya. Eh, tapi nggak harus nunggu sosialisasi ya, langsung kontak aja. Apakah ada batas maksimal jumlah mahasiswa? Ada ada batasnya ya. Eh, dan em, kalau batasnya itu dijumlahkan ya. Jadi mahasiswa S1, S2, S3 ya. Saya nggak ingat itu berapanya. Kalau nggak salah itu paling banyak itu 15 ya, gitu ya. Eh, jadi ada batasannya ya. Dan biasanya kan mahasiswa bisa ngusulin ya ke dosen yang mana nanti ditanggapi apakah masih berkenan apa tidak gitu ya. Nah, jadi kalau nggak berkenan ya bisa dicari ya alternatif dosen berikutnya. Kemudian Adinda, jika melihat topik MTI ini kan ada beberapa topik khususan.
Apakah possible misalnya kombinasi kekhususan? Boleh. Ya, sebenarnya yang ada di sidang.cs itu banyak yang kombinasi ya. Tadi misalnya apa tuh? Yang saya kasih contoh yang tadi yang kulit sintetis ya. Itu ada AI-nya, ada business process management-nya, ya, ada perancangan sistem informasinya itu kan kombinasi gitu kan. Nah, jadi biasanya sih kombinasi nih ya yang banyak ya. Oke, jadi kalau mau lihat real case-nya lihat sidang.cs ya. Jadi lihat yang baru-baru ya. Sidang-sidang yang baru, topik-topik yang baru. Tapi sih belum ada di ruang baca ya, di perpustakaan kayaknya belum ya. Jadi mungkin dalam waktu tidak begitu lama kan, mahasiswa yang baru lulus ini nanti akan submit ke perpustakaan ya. Jadi nanti bisa dibaca ya yang baru-baru ini. Oke, ada lagi? Cukup ya, barangkali? Oke, masih ada dari Raihan, silakan. Ya Pak, tadi Suaranya ini Raihan. ya Pak, sorry. Tadi kan ada pertanyaan dari Pak ini ya, Mas Sodik ya. Ini kan dia asosiasi dosen yang sedang open penelitian untuk KA. Nah, ini berarti kita langsung hubungin ke dosennya langsung atau gimana ya, Pak? Ya, hubungin aja. Kalau saya sih berusaha mengumpulkan ya, tapi kan nggak semua dosen punya punya list topik ya seperti saya tadi gitu ya. Em, karena udah kebanyakan juga bimbingannya kadang Rehan ya. Hmm. Misalnya tadi sore saya tanya Prof. Indra Budi, Prof mau sosialisasi topik nggak? Ya kan? Wah, topiknya dari sosial media analytics ke beliau semua kan? Siapa lagi dosen sosial media analytics? Kalau Bu Aminah kan dosen tidak tetap kan? Ya nggak Rehan? Jadi udah ke Oke, beliau oke, Pak. semua tuh topik itu. Nah, jadi kadang udah penuh juga ya. Nggak perlu marketing lagi udah laku. Gitu loh. Jadi coba kontak ya. Nggak semua dosen akan melakukan sosialisasi ya. Jadi kita nggak usah tunggu lah. Karena kalau tunggu akan lama ya. Gitu. Jadi inisiatif aja kalau misalnya topiknya dosen yang ditarget tuh sosial media ya. Ya udah, Rehan come up aja dengan topik sosial media ya. Eh, Very likely nanti akan disetujui lah. Pasti akan dikoreksi dikit-dikit pasti juga lah. Tapi kan kalau nggak di luar bidang beliau ya, eh, harusnya oke, ya kan? Nah, kecuali tadi bimbingannya udah penuh gitu ya. Eh, tapi ada juga dosen yang nggak penuh-penuh bimbingannya, walaupun udah banyak itu ada juga. Ya, tipenya kan banyak ya. Ada dosen ya sesuai batasan aja ya 5 10 itu udah penuh itu ya. Tapi ada yang bimbingannya sampai 25 juga belum penuh ya. Nah, jadi silakan dikontak ya. Sosialisasi ini nggak semua dosen akan mengerjakan ya. Jadi first come first serve ya. Siapa tahu mahasiswa lain juga akan berkompetisi gitu ya. Untuk topik-topik tertentu karena cukup ini nggak banyak ya dosen-dosen yang bisa. Jadi silakan di kontak ya, Rehan ya. Oke, Pak Panca. Terima kasih. Oke, Rehan. Ya. Oke, sip. Nggak ada lagi, cukup ya. Kita cukupkan ya. Semua sehat-sehat ya. Mudah-mudahan ketemu di kampus ya. Yap. Oke, izin Makasih, saya Pak. end ya semua. Makasih semuanya atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Panca. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak Panca. Izin live dulu Bye. ya. Pak.